Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Tim saya tadi bahwa kedengarannya sudah aneh, namanya ada PSU. PSU itu sebenarnya ya tidak mudah, karena PSU itu harus memenuhi beberapa unsur yang harus dilalui. Istilahnya dalam pasal di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu di pasal 372 ayat 1 itu PSU itu bisa dilakukan apabila ada bencana alam atau kerusuhan. Itu pasal 372 ayat 1 itu sudah jelas-jelas. Nah, itu harus dilalui, harus ada itu. Kemudian di ayat 2-nya, dalam pemungutan suara di TPS itu wajib diulang apabila dari hasil penelitian itu terdapat satu atau A ya, itu perbuatan yang dimana penyalahgunaan di situ oleh penyelenggara itu ada kerusakan, misalnya dirusak, tidak ada kertas suara yang dirusak kemudian oleh penyelenggara sendiri. Kemudian di huruf B-nya petugas KPPS meminta untuk diadakan dalam kertas suaranya itu ditandatangani atau dikasih nama, kemudian dikasih alamat, itu harus diulang. Nah, kemudian ada yang huruf C-nya itu petugas KPPS itu melakukan perusahaan itu lebih dari dari surat suara, itu harus diulang. Nah, yang selanjutnya dalam pemungutan suaranya itu para peserta, para pemilih yang memiliki hak pilih itu tidak terdaftar di dalam DPT. Itu misalnya dia itu tidak terdapat di dalam DPT, dia melakukan pencoblosan, itu dilarang atau harus diulang. Nah, itu pun tentunya pembukaan plano dan dicocokkan. Nah, dicocokkan, kemudian ada berita acaranya. Nah, di situ baru bisa dilakukan pemilihan suara ulang. Nah, di luar itu jelas tidak mungkin. Sementara yang didengung-dengungkan atau disodorkan oleh Panwascam Sananetan maupun Panwascam Sukoharjo itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bukan paslon ya, penyelenggara sendiri, di mana kesalahan itu kesalahan yang tidak signifikan, tidak mempengaruhi tentang pemungutan suara. Nah, di situ satu itu di kelurahan TPS, salah satu TPS di Sananetan, itu wilayah Sananetan itu TPS 13 kalau nggak salah, itu dilaporkan bahwa saksi dari paslon 02 itu terlambat. Itu kan tidak signifikan. Kalau dia tidak terlambat, itu resiko dari paslon nomor 2 tadi kalau dia terlambat. Tapi dalam pelaksanaannya itu tidak mempengaruhi, tidak punya pengaruh tidak dalam pemungutan suara, tidak berpengaruh sama sekali, kecuali dengan terlambatnya saksi paslon nomor 2, akhirnya pemungutan suara terbengkalai atau tidak dilakukan pemungutan suara. Nah, tapi ini tidak juga di TPS nomor 3 di pelosok Kerep, itu salah satu
saksi itu mencoblos di TPS lain, dan ada salah satu saksi juga yang ke kamar mandi itu dinyatakan sebagai persoalan. Itu kan tidak nyambung gitu. Jadi kita sebagai kuasa hukum dari tim SAE atau 02, kita ya serahkan aja bahwa itu tidak terjadi pemungutan suara ulang. Mungkin rekan ada yang menambah? Ya, perlu saya tambah bahwa kami menilai apa yang menjadi sebuah alasan dari Panwascam yang termuat dalam surat juga yang telah direkomendasikan PSI hanya seakan mengada-ada. Karena apa? Dari sekian temuan-temuan mereka ini, kami menilai tidak punya dasar hukum yang jelas sebagai syarat untuk pelaksanaan PSU sebenarnya dijelaskan di awal tadi. Jadi sekarang ada paksaan ini harus PSU. Meskipun di dalam peraturan juga dan regulasinya PSU bisa dilakukan atas rekomendasi Panwascam. Ya. Nah, namun yang perlu kita kaji, rekomendasi tersebut, penemuan tersebut memenuhi unsur enggak, memenuhi ketentuan enggak untuk diajukan PSU. Tapi dalam kacamata hukum yang kita pelajari tidak masuk kategori, sehingga kami mengasumsikan menilai rekomendasi terlalu mengada-ada. Jadi sekarang kita serahkan kepada pihak KPU ya, karena dari Panwascam sudah mengirimkan surat melalui Bawaslu terkait PSU itu, dan sekarang sedang kalau tidak salah hari ini ada pleno di KPU. Kami berharap semoga KPU sebagai penyelenggara yang dipercaya oleh masyarakat, sebagai penyelenggara negara, ini bersikap adil, jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara. Kalau dari tim kuasa hukum, temuan yang menjadi rekomendasi itu masuk kriteria pemungutan suara ulang enggak? Tidak masuk. Sudah saya sebutkan tadi, itu adalah undang-undang yang berbicara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Itu pasal 372-nya. Itu jelas bahwa unsur-unsur yang diajukan oleh mereka dari temuannya mereka di TPS itu tidak menyentuh sama sekali dengan unsur-unsur yang menjadi alasan untuk adanya PSU. Ini kan istilahnya tidak signifikan ya kalau menurut pandangan hukum. Kalau misalkan nanti tetap diadakan PSU, langkahnya apa? Langkahnya itu adalah nanti kita melaporkan misalkan kalau KPU melakukan PSU, ya kita ada jalur lagi. Nanti kita tunggu aja. Ke DKPP atau seperti apa? DKPP juga, misalkan kalau nanti dia itu mengeluarkan surat keputusan, kita tuntun juga bisa. Ya. Dan juga awas, ini ada unsur pidananya. Jangan main-main dengan kita. Karena dia menyalahgunakan wewenang. Oke.